nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere. Siap, kita sudah panggil ada 9 saksi pesaksi di tengah, iya, di depan. Sebelah sini ya? Sebelah kiri, ya. Di sebelahnya itu. Yang ketiga ada Bapak Ade Muzakir, silakan Pak. Ade Muzakir. Siap. Tempatnya di mana? Di asrama polisi. Di asrama itu tempat tinggalnya terdakwa dan anak ibu. Baik. Sebelumnya ibu pernah diperiksa di polisi Ade? Sudah. Ada waktu kan ibu menerangkan ada kejadian pembakaran oleh terdakwa kepada anak ibu, ya, yaitu suaminya sendiri. Itu ibu tahu sendiri ada di lokasi atau seperti apa? Saya diberitahu sama kakak ipar. Kakak ipar, siapa namanya? Bu Nini Suhartini. Ibu Nini. Waktu itu ibu berarti tidak ada di lokasi. Ibu rumahnya di mana? Di Sambo. Jombang. Nah, jadi posisi kejadian itu ibu ada di Jombang, kemudian dapat kabar. Waktu dapat kabar itu posisinya masih ada di sana atau seperti apa? Posisi siapa? Korban dan terdakwa ini. Saya tidak tahu, saya hanya dengar berita dari mudenya Rian, dari kakak itu. Mudenya dengan berita dari tetangganya yang dinas Polres Mojokerto. Oh gitu. Terus Iya. Orang saksi ya, dengarkan lafal supaya yang saya ucapkan secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Salam. Mana Pak Jaksa yang di ATM dia uang gaji 13 kalau. oh gitu. Berarti apa sebelumnya ada? Itu waktu itu Cuma mau pinjam uang 2 juta gitu aja. oh cuma mau pinjam uang 2 juta karena uangnya sendiri katanya kemana? Sudah dipakai atau? Tidak tahu. Itu hanya nggak bisa Pak. Namanya kan sulit gerak. Iya. Terus apalagi? Jadi waktu ketemu sempat ngobrol pengen istilahnya saliman gitu. Belum berangkat dari rumah ibu ada terdakwa ini nelfon ibu. Iya. Apa yang disampaikan? Tanya apa yang ada di rumah saya gitu. Terus saya Kemudian? bilang, aku Mbak baru saja pulang. Saya bilang gitu. Sudah ibu tahu ya sudah kok. Oh gitu. Jakarta. Setelah ke Polres dapat kabar seperti apa Bu? Ya itu Rian dirawat di RSUD Jadi dinyatakan almarhum meninggal. besoknya. Masih besoknya. Berarti ibu Sempat mengingat di nunggu situ. di ICU. Nunggu di situ. Iya. Memang selama nunggu tidak ada. Kemudian langsung dibawa rumah atau seperti apa? Ya itu masih di rumah dulu nunggu ambulan datang. Menunggu ambulan datang. Kemudian Pak Ade ini posisi juga di luar atau di dalam? Ibu Marfuahid, ibu sama pertanyaannya mungkin awalnya. Jadi sebelumnya sudah pernah saudara sebagai saksi di sini dihadirkan di sini itu ada perkara apa? Pembakaran. Dari Mbak Hadidah. Jadi yang dibakar sinten Bu? Siapa Bu? Sekian. Almarhum adiknya itu waktu itu Adik maafkan. memaafkan. Waktu dari rumah tangga. Senang saja. Adik yang adik almarhum suami saya. Itu kapan kejadiannya Bu? Dari Sabtu sudah jam 10 pagi. Hari Sabtu jam 10 tanggal berapa itu Bu? Oh, dari sini kita tuh 8 bulan Juni 2024. Nah, itu dari jam 9 udah pulang.
Itu di hari Sabtu itu, maksudnya biasanya pulang jam 8 malam atau pagi. Terus waktu itu sampai jam berapa belum pulang? Sampai jam 9:30 belum pulang. Terus akhirnya berarti waktu itu saudara di rumah bersama dengan terdakwa. Iya. Ada juga anak-anaknya, 3 orang anak. Terus apalagi gimana kejadiannya setelah itu? 9:30 belum pulang. Terus kemudian? Ya, habis itu Mas datang nggak tahu, udah tiba-tiba udah kayak gitu. Oh lah, waktu itu waktu almarhum datang, ibu masih ada di dalam, di rumah? Tidak, main di luar. Di luar rumah. Soalnya ya, di masjid. Di masjid. Tapi ibu tahu waktu almarhum itu datang sampai rumah pulang? Tahu. Terus jadi gimana kejadiannya, caranya seperti apa? Ibu tahu nggak? Tidak. Nah, ibu tahunya seperti apa? Sendiri atau sama anak-anaknya dari? Sama anak-anak. Berarti 3 orang anak dengan bawa bermain di luar. Jarak saudara main di luar itu dengan rumah itu. Oh, jadi makanya ibu bisa tahu kalau almarhum datang gitu. Tapi kronologinya apa? Kejadiannya itu ibu nggak lihat. Itu jadi bentuknya rumah itu seperti apa? Ada rumah kemudian sebelahnya. Garasi. Oh, sebelahnya ada garasi. Garasi itu dari luar tertutup. Tertutup sama mobil. Tertutup, ada mobil di situ. Mobilnya di luar. Mobil siapa itu? Mobilnya almarhum. Jadi waktu almarhum datang itu bawa mobil pulang. Ya, sepeda. Oh, sepeda. Memang mobil sudah terparkir di situ. Sudah pakai di situ, udah 2 hari sudah di situ. Baik. Kemudian ibu taunya dari mana bisa tahu kejadian ini akhirnya? Dengar sesuatu atau bagaimana? Ya, bener-bener kayak bunyi goda-goda sama teriak-teriak gitu aja. Yang teriak ini dari siapa yang teriak? Ya, sama-sama ya. Banyak orang kan di depan. Pas posisi itu tuh di depan kayak ada udah ngumpul gitu loh. Ngumpul mau anak kecil dan banyak sama anak. Nggak tahu yang teriak siapa. Oh gitu. Anak-anak juga di bawah. Iya, yang satu tak bawa tadi, yang satu lagi tak harus keluar, yang 2 main sama teman-temannya di masjid. Jadi posisi ibu berlari datang ke rumah dengan menggendong satu anak yang kecil. Yang Kembar tadi ya. Kembar. Nah itu waktu datang gimana? Langsung kemana terus melihat apa itu? Langsung ke korban. Jadi ibu langsung karena masuk ke rumah dulu atau Enggak, garasi apa? Rumah sudah dikunci, jadi kita lewat garasi, langsung ke garasi. Oh, yang mengunci rumahnya siapa? Ya, bajirannya sudah ditutup pintunya. Oh, jadi waktu saudara saksi keluar itu belum dikunci? Belum. Belum. Masih ada, baru dikunci. Setelah almarhum datang, Ke garasi. langsung ke garasi. Di garasi ada mobil terparkir di situ. Ya. Terus apa? Setelah ke garasi apa yang dilihat dan di posisi bagaimana itu? Bisa dijelaskan? Mbak Jina ya berdiri di depan pintu, saya masuk. Pintu garasi. Pintu dapur. Jadi garasi ini ada pintunya, depan garasi, kemudian kalau masuk lagi ada pintu. Iya, dapur. Dan posisinya terdakwa ada di depan pintu yang dapur itu. Kemudian kalau posisi dari almarhum sendiri ada di mana? Di depan pintu dapur. Di pintu dapur juga. Berarti sebelah dengan terdakwa ini. Di depannya atau sebelah atau sebelah? Di depannya gini. Nah itu Ya. Ali, karena Pak Ali Yang tetangga. paling itu Pak Ali, ya. Karena Pak Ali tetangga. Selain Pak Ali ada lagi yang waktu itu membantu di sana. Ini Pak Ade. Pak Ade, tapi Pak Ade langsung ada di baju judo, baju kayak semacam karate gitu ya. Itu ditutupkan supaya api padam. Tapi handuk basah langsung ditutupi, bisa langsung padam. Bisa. Terus waktu saudara tahu nggak apa penyebab sampai bisa terbakar itu dari mana? Bensin. Saudara bisa tahu itu bensin itu dari mana? Waktu itu bajirannya pulang tuh bawa. Oh, Mbak. Iya. Yang mana? Ada yang ingat? Yang besar. Yang besar. Jadi kondisi untuk pertaletnya penuh atau seperti apa? Saudara lihat terdakwa ini pulang bawa itu. Iya.
saudara sempat tanya atau sempat dikasih tahu untuk dipakai apa gitu? Saudara bisa tahu kalau almarhum ini dibakar pakai bensin itu dari mana? Baunya bau pertalite. Jadi kondisi baju korban almarhum juga sudah habis dibakar. Jadi cuma lihat sementara, nanti keluarganya. Jadi ibu, jadi tangan sebelah mana yang diborgol? Itu keadaan tangan terborgol dengan nyantol ke tangga lipat itu ya. Jadi akhirnya nggak bisa dibalik, Bu? Bisa. Terus akhirnya setelah itu apa yang pancingannya kemana enggak? Tangga ini tangga permanen atau tangga lipat itu? Iya, masih ngomong saya. Sempet nggak ngasih ngomongan ke ibu atau pesan atau apa gitu? Iya, cuma lihat aja. Cuma lihat. Diam aja bingung gitu. Orang bingung. Tapi akhirnya ibu yang meminta tolong ambilkan ini atau kasus KDRT-nya terdakwa tiga. Jadi yang korban KDRT di sini siapa yang melakukan siapa? Saudara terdakwa ini. Saudara juga teranggota Polri. Siapa? Berarti rekan kerja dari terdakwa juga. Iya. Kalau korban sendiri juga anggota Polri atau seperti apa? Untuk korban juga anggota Polri, untuk terdakwa juga anggota Polri. Dinasnya sama di Polres Mojokerto Kota. Untuk almarhum korban, Untuk almarhum yang di Polres juga. Baik. Terus tanya lagi, kalau waktu tempat kejadian sama dengan yang tadi, itu waktu itu bisa diceritakan gimana sampai saudara bisa jadi saksi terkait apa yang saudara ketahui terkait itu? Saya pas masuk itu, saya lihat almarhum sudah dalam keadaan habis terbakar. Selesai terbakar itu tangannya terborgol dengan tangga. Jadi saudara bisa akhirnya datang ke situ membuka borgol itu karena dengar sesuatu melihat sesuatu atau seperti apa? Awalnya rumah saudara juga tinggal di sekitar aspal di situ. Jarak rumah saudara dengan rumah kejadian berapa jauh? Keganasan rumah. Oh, rumah saya, rumah tetangga, terus rumahnya dia. Ibu Marwa. Waduh, ya. Itu ibu tahu nggak sih ada masalah apa sampai terdakwa ini kok sampai melakukan hal itu? Itu ibu tahu dari mana, dari siapa? Dari terdakwa. Jadi terdakwa menyampaikan apa kan? Ya pas pulang nggak pulang mungkin kenapa? Soalnya kepuasan mahasiswa nggak dia. Oh, jadi waktu sebelum kejadian itu ya? Iya. Jadi tanya kenapa kok Pak yang saudara sampaikan harusnya jam 8 biasanya sudah pulang. Apakah waktu itu keadaan terdakwa ini seperti marah-marah? Terus sampai akhirnya tanya terkait kenapa belum pulang. Disampaikan sama terdakwa sebab tadi begitu. Lalu kita tunjukkan fotonya. Iya. Itu sisa seperti iya, itu kan dari badan. Iya. Iya. Dia jadi satu bakal berair waktu mau madenin. Tapi iya. Oh, jadi ini yang digunakan untuk mengajarkan juga. Mungkin saya tanyakan karena terbiasa di rumah situ. Ada nggak sebelumnya ada permasalahan di antara rumah tangga antara terdakwa dengan trauma juga ya. Sudah diikhlaskan saja ya Bu, didoakan biar tenang almarhumnya. Ibu tahu nggak keseharian sifat dari menantu ibu itu seperti apa? Udah berapa tahun mereka menikah? 24. Ya. Keseharian ibu tidak tahu, walaupun ibu tidak satu rumah, tapi ibu
tahu nggak tipikal menantu ibu itu apa, orangnya emosional, apa pendiam atau kurang tahu juga soalnya jarang main ke rumah saya. Tapi hubungan ibu baik-baik ya dengan menantunya ya. Kemudian waktu di ICU itu terdakwa korban sempat minta minum dengan ibu ya? Iya berkali, tapi setiap habis minum 3 kali terus muntah. Itu dari pertama ya. Jadi sepengetahuan ibu seperti yang tadi ibu jelaskan itu ya, dengan Pak Jaksa terdakwa kemudian ibu dengan istrinya langsung pulang. Besoknya sudah ibu dengarkan berita. Jadi ibu tidak tahu kejadiannya apa yang di dalam, ibu tidak tahu penyebabnya, ibu tidak mengerti juga ya. Pengetahuan ibu sebatas yang tadi dijelaskan itu saja ya. Ya. Kemudian saya kepada ibu ART-nya ya. Ibu sudah berapa tahun kerja di sini? Baru mau 3 bulan, masih 2 bulan lagi. Baru ya. Iya. Jadi ibu tidak tahu juga terdakwa ini tipikalnya bagaimana, sifatnya pendiam atau Pendiam. Iya. Tapi suatu hari terdakwa pernah bercerita kepada ibu bahwa ibu kan tadi menjelaskan, saksi menjelaskan bahwa dia membawa botol, saksi tanya untuk apa, tapi di BAP sini saksi mengatakan untuk menakut-nakuti. Iya, saya tambahkan ada terdakwa bilang itu. Iya. Untuk apa botol itu? Iya. Saya untuk menakut-nakuti kan gitu ya. Iya. Ibu nggak lanjutkan menakut-nakuti apa, karena apa gitu. Enggak, itu waktu sudah kata ibu bilangnya gitu. Itu kenapa kok bisa pakai itu? Karena aku nakutin aja gitu. Itu sudah kejadian. Sudah. Oh, sebelumnya ibu pernah lihat terdakwa bawa botol kan? Iya. Sebelum kejadian. Iya. Sebelum kejadian pembakaran itu, ibu sudah lihat terdakwa itu bawa botol. Sudah bawa. Ibu tanya. Iya. Oh, setelah kejadian ya. Iya. Kemudian pernah kan terdakwa itu bercerita kepada saksi ya, bahwasanya suaminya itu suka judi slot itu. Iya. Terus Di TikTok lihat anak-anak aja. terus itu yang ibu ketahui apa saja? Kan mereka pulang. Iya. Kesehariannya mereka itu gimana gitu? Biasanya kalau pemakaman kan yang paling tua itu adalah ART ya, ART kita yang tahu ya. Iya. Ibu jelaskan apakah pernah ibu mendengarkan percekcokan? Tidak pernah sama sekali. Makanya juga kaget gitu loh. Kalau gitu tuh jadi kaget, nggak pernah bercerita, nggak pernah apa-apa. Iya. Tidak pernah lihat Sudah percekcokan. ada. Nah, itu waktu sebelumnya, waktu saat botol bensin itu ibu sebelum kejadian pernah lihat nggak? Iya, waktu nggak Satu perlu. hari sebelum kejadian itu. Oh enggak, itu pas Yang kejadian. tadi dijelaskan ya. Iya. Oh, ya itu. Kemudian anak-anak bagaimana? Anak-anak sama saya. Tidak melihat ya. Iya, bener. Habis itu waktu saya tanya kenapa kayak gitu nangis gitu, nggak Dia sengaja, nggak mengambil saya suami nggak ya. sengaja. Dia nggak mengambil pohon kan masuk ke lubuk itu. Iya. Waktu itu terdakwa nggak mengambil. Iya, datang, waktu masih bantu masih lihat. Bilang, saya bilang gitu. Ini semua saya cross check dengan dakwaan, ya, karena ada pernyataan seperti itu dari terdakwa bahwa bila ibu jangan menjauhkan sama dia, ada pernyataan seperti itu ada, tidak ada ya. Jadi durasinya ya seperti itu ya. Iya. Terus dianya pulang saudara tidak tahu dengan apa dari adik saudara ya. Adik sudah ditanyakan kan sudah jelas ya. Seperti itu ya. Terus si ketemu sama ibu kan di Jombang ya, kerjanya ya. Iya. Kan sempat pinjam uangnya. Iya. Terus juga tidak ditanyakan untuk uang apa dia jawabnya apa. Enggak mau cerita. Kan sempat ibu saya dengar kalau saya salah nggak bilang untuk menggantikan uang gaji Iya. 13. Iya. Uang yang dipinjam ke saudara untuk menggantikan uang gaji yang Iya. 13 itu. Ibu sempat tidak menanyakan gaji 13-nya kemana kok pinjam sama ibu lagi. Itu kejadiannya begitu terlalu cepat. Dia datang terus bilang mau pinjam itu, terus saya bilang ya sudah saya ambil nanti. Jadi Saya ambil 13 dulu. itu sempat jadi ibu tidak sempat Iya. berkomunikasi menanyakan keberadaan gaji 13-nya Iya. Rian ya, Iya. kemana ya almarhum ya, kemana ya tidak sempat ya. Iya. Kan sempat terdakwa itu menelpon ya. Iya. Pengetahuan ibu masih kan tidak. Terdakwa sempat mengatakan jangan pinjamkan uang sama Rian. Saudara kan sempat bilang sama terdakwa bahwa Rian pinjam uang ya, Iya. meminjam uang ya, tapi saudara tidak memberikan, ya kan? Iya. Apakah terdakwa ini sempat mengatakan kepada ibu jangan pinjamkan uang ke Rian, jangan memberikan? Ada tidak?
Enggak suka menceritakan masalah rumah tangga. Jadi Pak Iri tidak punya artian di dalam apapun, ya. Dan di undang ini pernikahan mereka itu baik-baik saja. Iya. Sudah biasa seperti apa? Kan biasanya kan kita suka curhat ya sama ibu bercerita, dia cerita, atau mungkin. Nah, kemudian saat sudah saksi tadi sampaikan bahwa itu kan sudah terbakar, saksi nggak tega lihat. Ya, kemudian disiramkan pakai air dengan si terdakwa ya, dan korban merintih, jangan disiram, itu sakit gitu ya. Tujuannya menyiramkan air itu maksudnya memang ada api lagi di situ itu korban itu. Jadi saya juga bingung. Mungkin dari situ yang apa merintih panas mungkin terusan saudara dia terusan mobil. Ya itu yang saya tanyakan. Kan biasanya kalau bakar itu biasanya terlibat. Apakah itu atas perintah saksi atau kemauannya sendiri si terdakwa? Karena dia menyiramkan ya, dan kemudian teriaklah si korban ya, jangan disiram perih gitu ya. Prosesnya seperti itu ya. Jadi sebab-sebabnya di sini nggak tahu ya sebenarnya, cuma tadi ISD-nya aja yang menyampaikan. Ada obrolan dari Dila dan di suami. Ada juga yang nangis kalau nggak salah. Iya ya mungkin. Ya, artinya di sini saksi sempat dengar korban itu menangis. Benar mendengarkan ya, saksi mendengarkan langsung apa itu dia menangis, saksi tidak tahu. Tidak tahu ya, maksudnya mendengarkan bahwa kan sadar ya, korban masih sadar. Sadar masih jalan sendiri, ke ambulan sadar jalan sendiri masih. Membakar anak ibu Rian itu seperti apa caranya, awalnya bagaimana nggak tahu. Oke. Di rumah saya. Di Jombang. Jadi waktu sebelum kejadian posisi almarhum sempat ada di Jombang. Dia di kantor habis apel jam 8 terus ke rumah saya. Dia itu mau pinjam uang ke saya. Oh jadi almarhum waktu itu mau meminjam uang kepada ibu. Dari istrinya. Oh jadi waktu masih ada waktu sama ibu, almarhum itu masih mau mandiri terdakwa, disuruh pulang untuk ke asrama polisi Mojokerto ini tempat kejadian itu ya. Pak, ada yang ingin disampaikan pihak keluarga terkait sidang kedua? Agak keras, Pak. Izin saya menyampaikan terlebih dahulu, saya selaku kuasa hukum dari pihak pelapor atau keluarga dari korban Rian. Untuk agenda sidang kedua ini yaitu pemeriksaan terhadap saksi pelapor ibu dari korban, alhamdulillah sudah dilewati tadi dalam lancar. Namun ada beberapa hal yang disampaikan oleh kakak daripada Rian terkait biografinya Rian, karena tadi sempat disampaikan di muka persidangan seperti apa sih biografi dan karakternya Rian, seperti itu. Agak keras, Mbak. Saya cuma ingin masyarakat itu tahu kalau adik saya tidak seperti apa yang diberitakan di luar sana kemarin. Dia tidak pernah melakukan main perempuan ataupun selingkuh atau apapun itu. Dia sangat sayang pada istri dan anak-anaknya. Dia tidak ada niatan sama sekali untuk main dengan perempuan lain selain istrinya. Dia sangat sayang dengan anak-anaknya, bahkan kesehariannya pun dia ikut terlibat dalam membesarkan anak,
gendong, ngasih makan, mandikan. Itu dia cerita sendiri dan selalu mengirim video ke keluarga kami rutin. Kalau anaknya sudah makan, kalau anaknya itu sudah selesai mandi, kalau anaknya itu lagi ngaji, itu selalu. Jadi saya sangat terpukul dan merasa sakit nih saat kemarin waktu media memberitakan hal yang dimana itu bagi kami itu fitnah-fitnah yang tidak berdasar soal adik saya yang main KDRT. Padahal sebenarnya adik saya yang menerima KDRT, pernah adik saya di KDRT. Sebenarnya saya tidak ingin mengucapkan ini, cuma saya ingin membela adik saya yang sudah ada. Kalau nggak saya di sini ngomong, dia nggak akan bisa karena dia sudah meninggal. Itu KDRT yang dialami itu gimana Pak ceritanya? KDRT-nya itu pada tahun 2022 ya. Jadi pas waktu saya pulang ke Jombang baru mempunyai 1 anak. Waktu saya pulang ke Jombang, dia main ke rumah Sambong. Dia mukanya itu sudah lebam-lebam gitu, udah lebam-lebam, tangannya juga lebam. Saya tanya kenapa. Saat itu ada suami saya, ada ibu juga yang melihat. Itu dia bilang kalau dia di KDRT oleh gila, di mana matanya itu ditonjok, perutnya itu ditendang, dia sudah tersungkur di bawah itu, mukanya diludahi. Dan waktu saya nanya kenapa dia nggak balas, kan maksudnya tahan itu semua gitu. Nggak iso mbak ya, nggak iso. Nggak bisa karena sayang. Awak sakmene gedene mbak ya. Nek aku pengen melawan, iso aku mbak yang lawan. Cuma nek aku sampai tangan kiri moro, kanan pasti melu, sikilku pasti melu. Aku mau, nggak mungkin aku iso nahan awakku sing emosi kayak ngono. Jadi daripada aku seperti itu, aku mending diam, dia bilang gitu. Itu hanya apa Mbak? Dia dapat KDRT itu? Itu dia ketahuan judi online. Judi online. Iya, ketahuan judi online. Dan pada saat itu, jadi sebenarnya judi online itu dia sudah dari sebelum nikah. Jadi Dila itu sudah tahu Rian pernah bermain judi online pada saat pacaran. Mereka sudah berapa Saya kali? sama itu malah justru nggak tahu. Saya tahunya justru dari Dilanya sendiri. Waktu awal mau nikah, Dila cerita kalau Rian pernah bermain judi online itu. Gitu. Nah, saya ingin mengklarifikasi berdasarkan penuturan daripada keluarga dan kakaknya terkait berita yang tidak berimbang sejak pasca peristiwa itu, ya kan. Jadi kalau terkait judi online, kita tidak mencari alasan pembenar, memang itu adanya. Nah, namun perlu kita sampaikan bahwasanya terkait Brigjen melakukan judi online itu sudah dilakukan sudah sepengetahuan daripada terdakwa sejak mereka sebelum menikah, seperti itu. Dan Brigjen pun juga sudah berupaya untuk berhenti daripada judi online itu, seperti itu. Itu katanya rekeningnya semua. Nah, terkait rekening gaji seluruhnya dipegang oleh Dila, dan berdasarkan penuturan dari keluarga tidak ada ditemukan mutasi dari rekening Brigjen itu untuk deposit judi online, seperti itu. Nah, kalau terkait KDRT, di situ ada keterangan yang menyampaikan bahwasannya seolah-olah Rian itu adalah suami yang sering melakukan KDRT terhadap istrinya. Memang betul pernah itu Rian berkeluh kesah, pernah Rian itu melakukan KDRT terhadap istrinya. Namun hal itu bukan tanpa sebab dilakukan oleh Rian, melainkan karena Rian itu mendapati atau menemukan si istrinya itu ada main atau selingkuh dengan adik datingnya. Itu ada buktinya itu? Ada bukti chat. Kalau terkait inisial itu nggak ada bukti aja. Kalau bukti chat sama voice note-nya ada, Rian itu berkeluh kesah kepada kakaknya seperti itu. Nah, yang perlu kita sayangkan juga dari pihak keluarga, dari pasca peristiwa itu terjadi, dari terdakwa maupun keluarganya itu belum pernah meminta maaf. Baru tadi di muka persidangan terdakwa itu mengucapkan permintaan maaf kepada
ibunya, ibu atau keluarga korban, dan begitu juga keluarga daripada Dila atau orang tuanya Dila atau terdakwa itu baru takziah atau mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga atau rumah duka itu akhir September kemarin, kurang lebih tanggal 28 September itu. Jadi kalau terkait yang diceritakan kemarin, korban atau Victorian itu suka judi online sampai menghabiskan uang ratusan juta sampai jual mobil, itu tidak benar. Karena apa? Mobil itu adalah mobilnya Rian sendiri yang dibeli sebelum menikah, dan itu pun uangnya sebagian adalah uang punyaan ibunya Victorian, dan sebagian lagi itu pinjam bank. Nah, dan mobil itu dijual karena keperluan untuk biaya menikah, seperti itu. Nah, sebagian uang ibunya dikembalikan dan sebagian lagi untuk menutup pinjamannya di bank, selebihnya untuk biaya menikah. Jadi mobil itu dijual seperti berita-berita yang lalu bukan untuk keperluan judi online, melainkan untuk biaya menikah. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi biar beritanya berubah di masyarakat, sehingga masyarakat mindsetnya tidak menjelek-jelekan Victorian, seolah-olah Victorian ini adalah sosok suami yang mendolimi istrinya. Ya, tidak seperti itu. Pada dasarnya fakta yang di lapangan, ya kan, Victorian ini adalah seorang suami yang penyayang terhadap anak-anaknya. Dialah yang dekat dengan anak-anaknya. Dia yang ngomong anaknya setiap pulang kerja gitu ya. Dia adalah sosok yang cinta keluarga lah. Dia tidak ada perempuan lain, main perempuan dan lain sebagainya, tidak ada di luar itu. Tidak pernah terbukti. Begitupun Dila mengakui, si terdakwa itu juga mengakui bahwasanya polemik dalam keluarganya itu tidak dipicu adanya wanita lain atau pihak ketiga. Seperti itu. Mengetahui itu untuk peruntukannya untuk apa, yang 2 juta itu, karena itu sekilas cepat ketika mampir di rumah ibunya, dia mau pinjam uang 2 juta, dia bilang mau nutupi uang gaji 13 itu yang kepake 2 juta. Ibu masih belum sempat bertanya panjang, ya kan, masih ingin masih mau mandi, mau ngambil KTM, Riannya sudah pamit pulang karena sudah di WA atau ditelepon oleh terdakwa. Seperti itu. Pak, tadi ada ancaman dan bukti itu dalam dakwaan, terungkap dalam dakwaan bahwasanya ada chat WA dari terdakwa kepada korban bahwasanya kamu kalau nggak pulang anakmu yang mau tak bakar, gitu loh, yang dijadikan senjata itu. Sehingga Rian cepet-cepet bergegas pulang. Setelah setibanya di rumah, itulah kejadiannya. langkah selanjutnya dan apa harapan dari harapan dari pihak keluarga? Saya mewakili pihak keluarga, kita serahkan kepada teman-teman atau rekan-rekan jaksa, karena posisi korban dalam persidangan sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Harapan kita tuntutannya bisa objektif, ya kan, karena keadilan itu harus diperoleh atau didapat baik itu pelaku maupun korban atau keluarga korban. Jadi bisa dirasakan seperti itu. Bu, ada 3 cucu. Ibu, gimana nantinya, Bu? Dari pihak keluarga. Nah, begini, saya mewakili menyampaikan, mungkin Ibu nggak sampai hati mau menyampaikan itu. Kalau terkait 3 cucu itu nanti kami sudah koordinasi sama pihak Bidkum Polda. Apapun keputusannya nanti setelah sidang terkait 3 cucu itu, entah yang anak pertama mau diasuh oleh orang tua Victorian, monggo kita siap, atau yang anak yang kembar itu diberikan kepada keluarga Victorian, monggo. Jadi ya apapun itu pembagiannya kita terima nanti. Jadi, apakah yang kecil dikasihkan hak asuhnya kepada keluarganya Victorian, ataupun yang besar dari pihak keluarga Victorian menerima itu. Jadi belum dibahas secara belum. Bidkum Polda sudah datang ke kami untuk membahas itu, cuma keputusan final nanti nunggu putusan atau vonis dari hakim. Dan kita, saya mewakili keluarga, apapun itu nanti putusan dari majelis hakim, itulah yang terbaik ke depannya bagi Dila dan juga anak-anaknya. Karena apa? Keadilan yang hakiki itu hanyalah milik Allah. Nah, seperti itu. Kita terima, kita tidak akan mempermasalahkan itu. Yang penting harapan kami teman-teman JPU bisa objektif dalam memberikan tuntutan. Majelis hakim juga demikian. Jadi rasa keadilan itu bisa diperoleh baik itu oleh pelaku maupun korban dan keluarga korban selesai. Jadi tujuan dari pihak keluarga untuk tujuan keluarga itu meminta pendampingan hukum ke kami, bahwasanya untuk memberikan klarifikasi di media terkait pemberitaan terdahulu biar berimbang. Jadi begini, saya sampaikan di publik ya,
Jadi ketika pasca peristiwa itu terjadi, keluarga dari Durian, baik ibu maupun kakaknya, oleh pihak kepolisian, institusi Polri itu dilarang speak up di media, apapun itu. Pada saat itu. Iya, pada saat itu. Sehingga apa? Berita yang terjadi di luar blunder kan, sehingga seolah-olah Durian nih yang jelek kan gitu di masyarakat. Durian seolah-olah sebagai suami yang dolim, tidak cukup untuk menafkahi anak dan istrinya, jadi gajinya dipakai untuk judi online dan lain sebagainya, main perempuan. Nah, dari berita itulah keluarga ini ingin memperbaiki citra dirinya almarhum gitu loh, bahwasanya fakta yang sesungguhnya almarhum itu tidak demikian gitu. Almarhum itu setidak-tidaknya orang itu kan ada baiknya, seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya, dan sebaik-baiknya orang juga pasti ada keburukan, kan seperti itu. Itulah yang kita harapkan agar berita yang berkembang di masyarakat itu berimbang, seperti itu. Artinya makanya diputuskan untuk hari ini. Keluarga pengen hadir, speak up, kita memberikan